Semangat, sukacita, sukacita. Halo, apa kabar jemaat MDC yang dikasihi Tuhan? Kembali berjumpa dalam ibadah online hari ini. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri untuk menaikkan pujian dan penyembahan sebagai ucapan syukur, serta buka hati, pikiran, telinga kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah online kita. Kita percaya Yesus adalah Allah kita yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dialah Allah gunung batu kita, kota benteng perlindungan kita, Allah yang benar, Yesus Kristus namanya. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu, menjamin hidupku. Katakan sama-sama, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku,
Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Kita percaya Yesus adalah Allah yang setia. Dia selalu menyertai kita di dalam segala tantangan. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menyertai kami, berjalan bersama kami. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Hidup
Kami rasakan tangan-Mu saat ini Tuhan. Tangan-Mu memeluk kami, menopang kami Tuhan. Mari Tuhan pada hari ini Tuhan, saat kami mengikuti ibadah ini Tuhan, saat kami mengalami letih lesu Tuhan, saat kami mengalami beban berat Tuhan, saat kami merasa kekuatan kami sudah hilang dari setiap kehidupan kami Tuhan, kami percaya saat ini Engkau memulihkan kami Tuhan. Saat ini kembali Engkau mengangkat setiap kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami terjerembab, Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh Tuhan. Karya Yesus, Kau adalah Allah yang menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau juga pada hari ini akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk Pak Petrus Nawawi Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan mengubahkan setiap kehidupan, termasuk kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap dengar firman-Mu, kami siap diubahkan, kami siap terima berkat, kami siap terima mujizat dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Para petani di daerah pedesaan di Amerika biasa mengalami blizzards atau badai salju. Sehingga setiap kali musim dingin winter, mereka sudah mengetahui persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan sebelum musim itu tiba. Salah satunya yang penting dan yang sering diingatkan oleh otoritas tempat melalui pengumuman-pengumuman adalah mengikatkan seutas tali dari rumah ke lumbung yang ada di pekarangan di belakang rumah. Tujuannya adalah supaya pada waktu datang badai salju, maka tali itu akan menolong mereka dari lumbung untuk kembali ke rumah. Badai seringkali datang dengan sangat cepat dan besar sehingga bisa membutakan mata orang, sehingga orang tidak bisa melihat apa-apa. Sekalipun sebetulnya jarak tidak terlalu jauh, namun ketika orang sedang bekerja di lumbung dan tiba-tiba datang badai, maka bila tidak terpasang tali, maka banyak orang yang tidak bisa kembali ke rumahnya. Sebab mereka berputar-putar. Dan karena dinginnya yang begitu ekstrim, begitu menyengat, mereka ditemukan seringkali mati di pekarangan di belakang rumahnya. Atau bahkan malah keluar menjauh dari rumah mereka. Saudara, itu semua disebabkan karena mereka disorientasi. Disorientasi karena mereka tidak bisa melihat dan terjebak dalam keadaan dingin yang ekstrim tersebut. Ketika badai besar turun, orang bisa tidak melihat tangannya sendiri. Dan dingin yang menyengat bisa membekukan seseorang. Saudara, demikian juga dengan hidup kita di dunia ini. Hidup kita ibarat seperti perjalanan yang tidak selalu mulus, tetapi penuh dengan lika-liku dan bahkan kadang-kadang ada badai dan berbagai persoalan kehidupan yang menerpa kita. Dalam hidup kita, badai persoalan bisa datang tanpa diduga sebelumnya. Baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam keuangan, atau berbagai macam masalah kehidupan yang terus-menerus silih berganti datang menerpa hidup kita. Hal tersebut bisa membawa hidup kita terlepas dari kendali yang menyeret kita menjauh dari Tuhan. Padahal dalam keadaan seperti demikian, seharusnya kita berpegang erat pada Tuhan. Nah saudara, untuk itulah Tuhan berfirman mengingatkan orang Israel melalui Yeremia untuk membuat rambu-rambu dan tanda-tanda jalan sebagai pengingat agar mereka tidak lupa jalan pulang kembali kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Yeremia
Demikian, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Dirikanlah bagiku rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Yeremia 31 ayat 20 dan 21. Seperti tali yang diikat erat oleh para petani, Yeremia memberikan perintah kepada orang Israel untuk membuat rambu dan tanda untuk menandai jalan mereka dengan tumpukan batu atau tugu dengan tujuan supaya mereka dapat kembali ke kota mereka dari Babel. Mereka akan membutuhkan jalan tersebut untuk mereka dapat kembali ke kota mereka di masa pemulihan yang dijanjikan Tuhan. Padahal pada saat itu orang Israel sedang di dalam perjalanan menuju pembuangan karena pelanggaran mereka. Tetapi rupanya kasih Allah terhadap umatnya demikian besarnya. Saudara, di dalam hidup kita juga memerlukan rambu. Kita memerlukan tanda yang berfungsi seperti tali, yang mengikat kita, yang menolong kita untuk kembali selalu datang mendekat kepada Tuhan. Supaya hidup kita tidak terhanyut dengan berbagai macam masalah dan badai kehidupan ini, yang bisa saja membuat hidup kita terlepas dan menjauh dari Tuhan. Nah, apakah yang menjadi tanda dan rambu yang seperti tali yang menolong kita untuk membuat kita selalu dapat mendekat kembali kepada Tuhan? Yang menjadi tanda dan rambu atau tali pengikat bagi kita adalah kasih Allah atas hidup kita. Saya ulangi, kasih Allah atas kita. Adanya badai hidup adalah hal yang biasa dialami oleh setiap orang. Yang penting, jangan sampai dinamika kehidupan yang penuh dengan gejolak dan badai ini menjauhkan kita dari Tuhan. Asal kita tetap berpegang pada Tuhan, apapun yang akan kita hadapi, kita akan aman dan bahkan berkemenangan. Tetapi ada saatnya di mana ketika kita mengalami badai kehidupan tanpa terasa, kita bisa terhanyut dan menjauh dari Tuhan. Namun demikian saudara, kasih setia Tuhan demikian besarnya. Itu sebabnya sebelum mengatakan untuk orang Israel memasang rambu-rambu dan tanda-tanda supaya mereka bisa kembali pulang, dikatakan di ayat tadi yang saya sudah bacakan di ayat yang ke-20-nya. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak aku menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kasih Tuhan, kasihnya lebih besar dari pelanggaran, lebih besar dari kelemahan kita. Kasihnya itu seperti tali yang mengikat kita demikian kuatnya, lebih kuat dari ikatan dosa. Kasihnya demikian kuat, lebih kuat daripada maut. Bahkan ketika mereka
yang terhanyut meninggalkan Tuhan, seperti orang-orang Israel tersebut, tetap saja Tuhan mengasihi mereka. Tetap saja Tuhan melimpah di dalam kasih-Nya kepada mereka dan rindu untuk memulihkan kembali keadaan mereka. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak peduli sejauh mana kita terhanyut menjauh meninggalkan Tuhan, Ia senantiasa terbuka bagi kita. Bukan hanya bersedia menerima, tetapi bahkan siap untuk memberkati kembali. Kita memerlukan tali yang akan terus menolong kita setiap saat untuk kita dapat kembali kepada Tuhan, sehingga kita tidak terhanyut karena badai kehidupan. Nah saudara, kasih yang luar biasa itulah tali yang mengikat kita. Kasih yang luar biasa itulah rambu dan tanda-tanda bagi hidup kita. Kasih setia Tuhan seperti tali yang mengikat kita dengan erat. Sama seperti orang Israel yang sedang dalam pembuangan. Karena sikap hati mereka yang menjauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan rupanya tetap mengasihi mereka. Dan tidak bisa melupakan mereka. Dan bahkan mengingatkan untuk mereka membuat rambu. Supaya mereka dapat datang kembali kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita berpikir untuk bertobat dan datang kembali kepada Tuhan, sebelum kita berpikir tanda apa yang harus aku pasang, rambu-rambu apa yang harus aku tempatkan untuk mengingatkan aku kembali kepada jalan Tuhan, kepada kehadirannya di dalam hidup kita, Dia Tuhan itu sendiri telah lebih dahulu menancapkan, mengikatkan, memasang erat tali itu dalam hidup kita, memasang tanda-tanda dan rambu-rambu di dalam hidup kita, yaitu perbuatan kasih-Nya atas kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, bukankah kita sudah melihat, bukankah kita sudah merasakan sendiri betapa ajaibnya perbuatan kasih-Nya atas hidup kita. Semua itu sudah cukup untuk menjadi rambu yang menuntun kita kembali kepada Tuhan. Kasih Allah atas kita. Ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat begitu banyak tanda-tanda kasih Allah atas hidup kita yang patut kita syukuri. Bila kita berjalan maju, memandang ke depan, di tengah-tengah ketidakpastian kehidupan ini, kita tahu dengan pasti ada tanda dan rambu kasih Allah seperti tali yang mengikat kita untuk senantiasa membawa kita kembali datang kepadanya. Karena itu, jangan lupa untuk bersyukur selalu atas kasih-Nya. Saudara, hidup ini tidak pernah mulus jalannya. Tidak pernah semuanya lancar dan tidak ada masalah. Namun sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, bahkan ada badai yang menerpa hidup kita, ingat bahwa kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setia-Nya tidak pernah membiarkan kita sendirian di tengah badai itu. Bukankah di samping masalah yang datang dan kita hadapi, masalah yang muncul dan ada dalam hidup kita, ada juga begitu banyak bukti kasih Tuhan, begitu banyak berkat dan mujizat Tuhan yang sudah kita alami, yang akan kita alami kembali di dalam hidup kita. Jadi saudara, yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini adalah menjaga hati kita. Hidup kita menjauh atau mendekat kepada Tuhan, itu tergantung dari sikap hati kita. Hati kita itu seperti tali yang terus-menerus membawa hidup kita.
Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan, maka itulah yang akan membawa kita terus-menerus datang kepada Tuhan. Karena itu hati harus dijaga dengan baik. Dijaga dengan baik, dengan sungguh-sungguh supaya apa? Tujuannya kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh supaya kasih Allah yang ada di dalam kita, yang kita terima, yang kita rasakan daripadanya, itu dapat terus-menerus dijaga, menyala-nyala, berkobar-kobar terus dalam hidup kita. Karena dengan kasih yang kita terima dari Tuhan itu, kita baru bisa kembali mengasihi Tuhan. Dan itu yang harus kita pelihara. Selama hati kita tetap menyala dengan kasih Allah, maka apapun yang terjadi, kita akan terus terkait dan terhubung dengannya. Sehingga apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi, kita akan tetap merasakan kehadirannya dan mengalami mujizatnya. Sama seperti Paulus dan Silas yang mengalami badai besar dalam hidup mereka. Ketika mereka berdua ditangkap, didera berkali-kali, dijebloskan ke dalam penjara, dibelenggu kakinya dalam pasungan yang kuat. Namun di tengah-tengah keadaan seperti itu, dikatakan di dalam Alkitab, mereka tetap bisa berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, melimpah dengan syukur dan sukacita di hadapan Tuhan. Saudara, sehingga kemudian dikatakan penjara itu bergetar, pintunya terbuka. Tuhan turun di tengah-tengah mereka, membebaskan mereka. Tuhan melakukan mujizat. Kok bisa? Di tengah kesulitan besar, didera, dipenjara, dipasung, mereka bisa memuji-muji Tuhan sehingga mengalami mujizat demikian rupa. Ya, bisa karena hati mereka menyala dengan kasih. Sehingga hidup mereka terus terikat, terkait, terhubungkan dengan Tuhan. Sehingga di dalam keadaan yang seperti itu pun, mereka tetap merasakan kehadirannya. Mereka tetap mengalami kuasanya. Bila hati kita tidak lagi menyala di dalam kasih kepada Tuhan, maka kita tidak lagi ada tali yang mengikat kita terus terhubung kepadanya. Akibatnya hidup kita mudah terhilang. Hidup kita mudah hanyut di tengah-tengah terpaan badai kehidupan ini. Itu sebabnya hati perlu dijaga supaya kasih Allah tetap ada dan berkobar di situ. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hal ini merupakan suatu perintah, yaitu perintah untuk menjaga hati. Menjaga hati supaya tidak tercemar. Kenapa? Supaya kasih Allah tidak memudar. Supaya kasih Allah tetap menyala di situ. Bagaimana caranya? Ada sebuah kisah Cina kuno tentang peperangan di mana seorang panglima perang berusaha menerobos benteng musuh, tapi selalu tidak berhasil karena terlalu kuat benteng tersebut. Setelah sekian kali dicoba dan selalu gagal, ia mulai putus asa. Tapi kemudian datanglah seorang ajudannya dan memberikan suatu ide kepadanya. Dan ketika ia mendengar ide tersebut, ia senang dan segera ia berangkat. Ia bukan pergi mendatangi markas musuh tersebut, melainkan menjauh naik ke gunung. Dan di gunung di mana ia pergi tersebut, ia menuju ke mata air yang berlimpah dengan air yang segar. Kemudian di situ ia menuangkan racun di sumber air tersebut. Dan air itulah yang rupanya mengalir ke benteng markas musuh yang kokoh kuat itu. Akibatnya dengan mudah panglima itu menerobos benteng musuh. Karena sebagian tentaranya berada dalam keadaan tidak berdaya karena keracunan. Jadi
jangan biarkan hati kita ini dicemari oleh racun dari luar. Berbagai pencemaran seperti dosa, kepahitan, kekecewaan, dendam, sakit hati, singkirkan. Singkirkan semuanya. Singkatnya, bila hati kita tidak dijaga, maka seluruh hidup kita akan terkontaminasi dan terpengaruh. Dan yang kedua, saudara, saya ingin mengatakan bahwa menjaga hati itu perlu menjaga kelunakan, kedalaman, serta selalu memberi ruang di dalam hati. Yang saya maksud itu adalah demikian. Pertama, tentang kelunakan atau kelembutan. Saudara, hati itu harus dijaga tetap lunak, tetap lembut, tetap lentur, tidak menjadi keras dan kaku. Saudara tahukah, kekerasan hati itu bukan ketabahan. Kekerasan hati itu bukan kekuatan, melainkan kebebalan. Ketabahan itu adalah kelembutan karena kesediaan untuk mengikuti kehendak Tuhan, sehingga hidupnya jadi teguh. Sedangkan kekerasan hati adalah kebebalan karena hidupnya hanya mengikuti keinginan diri sendiri saja. Dan tidak bersedia untuk menyesuaikan dirinya untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Kekerasan adalah suatu kelemahan karena mudah terganggu oleh keadaan sekitar. Mudah tersinggung hanya karena hal kecil meledak dalam amarah yang tak terkendali. Hanya karena urusan sepele. Dan kemudian menyimpan dendam bertahun-tahun lamanya. Nah, yang begitu itu bukan kekuatan, itu kelemahan. Orang yang hatinya lembut, lentur, tidak mudah terganggu oleh tekanan keadaan di sekitarnya. Bahkan di tengah masalah dan situasi yang pelik dan mengancam, ia tetap tenang dan tidak panik. Jadi penting adanya kelembutan, kelenturan. Tapi kedua, saudara, kalau menjaga hati itu perlu dijaga kedalamannya. Hati itu ibaratnya Alkitab mengatakan seperti lautan, ibarat seperti samudra raya yang dalam dan tak terduga, penuh dengan berbagai potensi dan kemungkinan yang belum kita ketahui. Namun sayangnya kebanyakan orang nyaman berada di dalam kedangkalan. Dan hidup di kedangkalan itu adalah akar dari berbagai macam masalah kehidupan. Kehidupan dangkal adalah kehidupan di permukaan, di mana di situ hanya ada riak, ombak kecil untuk bermain-main, tapi tidak ada apa-apa. Semua kekayaan laut ada di tempat yang dalam. Demikian juga kehidupan kita. Kebanyakan orang tidak bersedia beranjak dari kedangkalan ke tempat yang dalam. Itu sebabnya hidupnya tidak bertumbuh karena dangkal. Kedangkalan atau kedalaman adalah pilihan. Kita yang menentukan. Tuhan selalu mau membawa kita ke tempat yang semakin dalam untuk mengalami banyak hal bersama dengannya. Tapi juga diperlukan ruang. Selalu menyediakan ruang untuk Roh Allah bekerja dalam hidup kita. Jangan membangun kehidupan yang syarat dengan berbagai hal yang menutup pintu dan tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan untuk senantiasa menjaga hati kita. Dan juga untuk kita terus-menerus menjaga hati kita, kita perlu mengisinya dengan membangun hidup kita setiap hari, terjaga dari itu semua. Dengan apa? Dengan cara kita mendisiplin hidup kita. Mendisiplin hidup kita secara rohani, melalui kehidupan doa kita, melalui ibadah harian kita, melalui solitude kita, membangun itu semua untuk apa? Untuk menjaga hati kita. Supaya hati kita terus melimpah dengan kasih Allah. Menyala berkobar di dalam kasih Allah.
sehingga kita bisa terus-menerus hidup mendekat kepada Tuhan. Hidup kita terus-menerus berada di dalam kasih Tuhan itu saja. Selama kita hidup di dalam dunia ini, selama itu juga kita memerlukan kasih Allah. Karenanya diperlukan upaya yang terus-menerus. Terus-menerus untuk apa? Untuk menjaganya. Melalui itu tadi, disiplin rohani kita. Mendisiplin diri kita membangun kehidupan rohani. Sampai itu menjadi habit, sehingga kita bisa terus menjaga kasih Allah terus ada di dalam hati kita. Yang kita lakukan, mendisiplin diri kita untuk terus membangun kerohanian kita untuk mengasihi Tuhan dengan mendekatkan diri kepadanya melalui yang tadi saya katakan, melalui doa, ibadah harian, saat teduh, solitude, kontemplatif, dan lain sebagainya itu. Nah saudara, sejauh apapun hidup kita dari Tuhan, perjalanan pulang itu selalu lebih singkat, lebih pendek dibanding saat ketika kita pergi meninggalkan Tuhan. Jalan kembali kepada Tuhan selalu lebih cepat, karena jalan kembali kepada Tuhan ibarat seperti berjalan di jalan raya, jalan tol. Mengapa? Karena kasih anugerah Tuhan demikian kuat mengikat hidup kita. Sekalipun kita menjauh dari Tuhan, tetap anugerahnya berlimpah. Sehingga setiap kali orang berkeputusan untuk kembali mendekat kepada Tuhan, maka kekuatan kasih anugerah Tuhan itu sendiri yang seolah menarik dan mendorong kita. Sehingga rasanya seperti berjalan di jalan tol tanpa hambatan. Karena ada Tuhan yang mengawal dan membuat jalan semuanya menuju kepadanya itu lancar tanpa halangan. Namun, sekalipun jalan itu besar, terbuka, dan tanpa hambatan, jalan tersebut tidak mungkin dapat dilalui oleh orang yang berjalan di atasnya. Tidak bisa mengalami jalan mulus kalau tidak memiliki hati yang penuh, yang melimpah dengan kasih dan terarah kepada Tuhan. Sebab jalan itu adalah jalan kasih. Tidak bisa dijalani dengan kebencian. Tidak bisa dijalani dengan kekecewaan, kemarahan, dan kepahitan. Jalan yang harus dijalani di dalam kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada Tuhan tidak dapat tinggal bersama dengan kebencian dan lain sebagainya itu. Saudara, tidak peduli seberapa jauh seseorang telah meninggalkan Tuhan. Tidak peduli apapun masalah dan badai yang dialami saat ini. Jika kita memutuskan untuk kembali datang kepadanya dengan hati yang tertuju dan penuh kasih kepadanya, maka Tuhan akan membuat perjalanan pulang jauh lebih singkat. Perjalanan mendekat kembali kepadanya menjadi perjalanan yang cepat dan singkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu yang demikian besar dan melimpah di dalam hidup kami. Seperti tali yang kuat mengikat kami. Seperti rambu-rambu dan tanda-tanda jalan yang terus-menerus menuntun kami kembali datang kepadamu. Mengingatkan kami kembali kepadamu. Ajar kami Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, yang kerap kali, yang kadang kala diterpa dengan badai, kami tetap belajar untuk kami hidup di dalam kasih-Mu. Ajar kami di dalam kehidupan kami, membangun kehidupan yang terus menyala di dalam kasih kepadamu ya Tuhan. Setiap hari di dalam hidup kami mau putuskan untuk kami mencari Engkau dan mendekat kepadamu. Mendisiplin diri kami secara rohani, membangun kerohanian kami, untuk kami terus melimpah di dalam kasih-Mu.
hidup dekat dengan Engkau. Sehingga apapun yang kami hadapi, kami tahu semua itu akan mampu kami hadapi. Bahkan kami bukan sekedar bertahan, tapi kami mampu berkemenangan bersamamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur untuk perpuluhan, persembahan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja, bisa Bapak, Ibu, Saudara kirim atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Untuk perpuluhan persembahan juga dapat dilakukan dengan transfer melalui OVO atau GoPay dengan men-scan QR Code di layar atau menggunakan nomor akun 08179882 Jadi untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan dua cara, yaitu transfer ke rekening BCA seperti biasa dan melalui OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya diadakan secara online. Jadi untuk Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Desember diadakan secara online. Kebaktian diadakan online dan bisa diakses mulai hari Sabtu jam 17.00 WIB melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Doa Jumat Rabu online rutin diadakan setiap Rabu malam jam 18.30 WIB. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor Depok BSD. Meeting ID dan password Zoom bisa Bapak Ibu lihat di layar dan akan di live streaming di YouTube MDC Bogor Online. Doa Fajar Senin online rutin diadakan setiap Senin pagi jam 5.30 WIB. Doa dapat diikuti oleh seluruh jemaat Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom bisa Bapak Ibu lihat di layar. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Dan setiap kesan, ayo terus melakukan penjangkauan jiwa baru seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita. Tetap menjangkau walaupun masa pandemi. Jika ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Natal MDC Bogor, Depok, Tangsel, ibadah Natal 2020 akan diadakan pada tanggal 19 Desember pukul 17 WIB dan akan dilayani oleh Pastor Andres Raharjo dari MDC Surabaya. Ibadah Natal ini diadakan onsite dan secara live streaming di YouTube MDC Bogor Online. Untuk program Natal tahun ini diadakan sharing and caring, yaitu pembagian sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bapak Ibu bisa berpartisipasi dengan memberikan persembahan Natal ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Nama saya Anton, saya peserta DK Angkatan 48 tahun 2020 dari Depok. Saya dari kecil sudah beragama Kristen, namun pemahaman saya tentang kekristenan masih sangat kurang, terutama mengenai keselamatan dan mengenai bagaimana hidup saya setelah meninggal nanti. Selama ini saya menjalani kehidupan semua penuh dengan kemampuan saya sendiri dan secara mengandalkan logika saya. Namun saya masih sering dikuasai oleh rasa khawatir dan takut akan hari esok maupun masa depan saya. Setelah mengikuti DK, saya mendapatkan pelajaran atau mendapatkan informasi baru bahwa sebenarnya keselamatan itu adalah anugerah terbesar yang Tuhan kasih dalam hidup saya, dan itu bukan karena saya orang baik, tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dan saya bersyukur juga setelah mengikuti DK, saya merasa lebih yakin akan keselamatan saya dan tidak perlu merasa khawatir lagi akan hari esok, karena semuanya sudah berada di dalam kendali Tuhan. Tinggal saya melakukan bagian saya, yaitu belajar taat kepadanya. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan bahagia karena selama pelajaran DK yang selama 14 minggu,
Saya banyak mendapatkan pelajaran yang baik dan memperkuat iman saya, karena semua pelajaran dari DK itu dapat menguatkan iman dan dapat dipraktikkan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk mengikuti DK selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Januari tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Sofyan, peserta DK dari MDC Tangsel tahun 2020. Sebelum saya ikut DK, saya memiliki keyakinan yang lain. Saya mengikuti DK karena diajak oleh istri saya. Setelah saya mengikuti DK, saya percaya dan yakin bahwa keselamatan kekal dan kerajaan Allah hanya bisa kita dapat melalui Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa keselamatan kekal adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap manusia yang percaya kepada Dia. Setelah saya mengikuti DK dan mengerti arti keselamatan kekal, kehidupan saya berubah menjadi penuh dengan sukacita. Tujuan hidup saya sekarang adalah menyembah dan memuji Tuhan Yesus dan memberitakan keselamatan kepada orang yang belum mengenal Dia. Ayo teman-teman yang belum mengikuti DK, segera daftar menjadi peserta DK selanjutnya. Karena kalian akan merasakan perubahan di dalam hidup kalian, perubahan yang baik dan benar sesuai dengan jalan firman Tuhan. Karena Tuhan selalu baik kepada umatnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara semuanya, saya percaya kita telah diberkati lewat ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah disampaikan itu memberikan kita kekuatan iman untuk kita bisa berjalan menghadapi hari-hari di depan kita. Kita percaya firman Tuhan adalah jaminan bagi kita untuk hidup berkemenangan. Itu sebabnya sebelum kita akhiri, mari kita terima doa berkat pada saat ini. Mari buka hati dan harapkan berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami dan Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dan mengurapi mereka. Sehingga kami diberkati, kami diteguhkan, kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ini. Kiranya Roh Kudus terus menyertai kami. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, membekali kami untuk kami hidup di dalam tuntunan firman-Mu sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan Engkau yang memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan berhasil sepanjang minggu ini. Keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, studi pendidikan kami diberkati, perekonomian kami diberkati, pergaulan kami dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat itu berhasil. Kami terima berkat dan daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami boleh menikmati pemeliharaan dan berkat Allah yang sempurna atas kami. Bagi-Mu segala hormat, pujian, kemuliaan dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.